Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial aplikasi kurikulum OBE Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mendalami mengenai pengembangan RPS. Ya. Terlebih dahulu, pastikan role yang Bapak Ibu pilih adalah pengembang RPS. Ya, seperti ini. Jika Bapak Ibu mungkin berada di role lain, misal dosen, tampilannya tentu akan berbeda ya. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih role yaitu pengembang RPS. Kemudian Bapak Ibu silakan klik menu pengembang RPS. Oke, untuk mengembangkan RPS ini idealnya Bapak Ibu sudah memiliki RPS terdahulu atau RPS lama atau bahkan mungkin RPS yang sudah menggunakan kurikulum OBE ya. Sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan satu buah RPS ya, yaitu RPS Pendidikan Jasmani dan Kesehatan misal. RPS ini dikembangkan oleh dosen pengembang RPS, di sini ada Pak Andi Nur Cahyo. Oke, kita tinggal mencoba untuk memasukkan ya. Bapak Ibu bisa mengilustrasikan saja kira-kira Bapak Ibu sudah punya RPS. Kebetulan ini RPS-nya sudah sesuai dengan kurikulum OBE atau format OBE, kita tinggal memasukkannya saja. Oke, sekarang kita coba cari nama mata kuliahnya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa search gitu ya, kalau Bapak Ibu jumlahnya banyak, Anda bisa masukkan misal ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada 3 menu dasar sebetulnya ya. 1 kelola RPS, 2 view RPS, 3 download RPS. Ya. Kelola RPS ini digunakan untuk men-setup atau memasukkan detail-detail informasi di dalam RPS. Ya, ini yang nanti akan kita lakukan. Kemudian view RPS ini digunakan untuk melihat, ya tidak bisa ngedit ya. Kalau Bapak Ibu ingin ngedit, wajib klik kelola. Sedangkan download RPS nanti digunakan untuk mendownload seluruh file RPS secara lengkap. Nah, kita pilih kelola RPS. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu defaultnya ini kosong gitu ya, seperti ini kira-kira defaultnya kosong biasanya. Nah, biasanya Bapak Ibu sudah akan mendapat informasi nama mata kuliah, sudah ada kode rumpun mata kuliah gitu ya, pengembang RPS-nya siapa dan seterusnya ya, termasuk SKS-nya. Bagian ini Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatirkan. Kalau memang ada hal yang kurang sesuai, misal rumpunnya nggak sesuai atau lainnya nggak sesuai ya, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke Prodi, karena ini Prodi yang melakukan setup. Kemudian di sini ada metode pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini jadi sangat penting Bapak Ibu, di setup aplikasi ini ada aturan yang mengikat di dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran standar itu wajib konvensional ya, jadi semua mata kuliah metode pembelajarannya itu pasti konvensional, yaitu yang berisikan ceramah, diskusi kelas, demonstrasi dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika di dalam RPS yang Bapak Ibu nanti kembangkan, di sini ada case based learning, ada project based learning atau problem based learning ya, CBL, PBL dan BJBL, maka ya pada saat Bapak Ibu melakukan setup komponen penilaian ya, yang ini perlu Bapak Ibu perhatikan, kolom partisipatif dan project itu harus lebih besar dari 50 atau minimal 50 lah boleh. Jadi kalau bisa partisipatif dan project ini nilainya lebih besar dari 50% ya. Nanti total nilai yaitu 100%. Nah, jadi jika metode pembelajarannya ini CBL, PBL dan BJBL, maka partisipatif dan projectnya ini harus lebih besar dari 50. Ketika Bapak Ibu merasa, loh ini mata kuliah saya seharusnya nggak project, nggak case based, nggak problem based ataupun project based, silakan konfirmasi ke Prodi, karena yang menentukan metode pembelajaran ini berada di role Prodi. Kemudian di bawah sini ada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Menu ini atau informasi ini juga diberikan oleh akses Prodi. Jadi Bapak Ibu sebagai pengembang RPS tidak bisa merubah CPL, CPMK, dan metode pembelajaran. Bapak Ibu hanya diperkenankan untuk mengedit
deskripsi mata kuliah, ya. Kemudian menambah sub CPMK, men-set up komponen penilaian, mengisi materi pembelajaran, ini kebetulan sebelumnya sudah pernah saya isi, pustaka dan sampai di bawah. Kita akan coba Bapak Ibu isi bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu, mulai dari deskripsi mata kuliah. Saya langsung ambilkan saja dari sini supaya cepat. Ini sekitar kita paste saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu tinggal langsung paste saja, kemudian klik simpan. Kemudian turun ke bawah, Bapak Ibu, kita masukkan dulu kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Nah, sub CPMK ini Bapak Ibu, cara membuatnya tentu nanti mungkin ada beberapa perbedaan di masing-masing prodi ya. Ada beberapa sub CPMK yang sangat banyak dan lain sebagainya. Tetapi masukan dari kami, sub CPMK kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Kami menyarankan kalau bisa maksimal 6 saja supaya Bapak Ibu tidak kesusahan dalam melakukan penilaian. Karena idealnya setiap sub CPMK wajib diukur. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan atau menjelaskan di sini ada 10 sub CPMK misal, maka 10 sub CPMK ini harus diuji Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu mungkin ngujinya lewat kuis, tugas, project, UTS, UAS, dan sebagainya. Monggo itu bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, memang idealnya kalau dalam standarnya setiap pertemuan ada sub CPMK. Tetapi tolong dipertimbangkan lagi bahwa sub CPMK ini adalah kemampuan akhir belajar yang Bapak Ibu wajib nilai. Jadi jumlahnya sebisa mungkin jangan terlalu banyak. Nah, sub CPMK ini Bapak Ibu diturunkan dari CPMK. Tetapi perbedaannya adalah sub CPMK nanti ini sifatnya lebih spesifik pada kemampuan akhir mata kuliah. Sebagai contoh misal, di sini memang kebetulan sudah disiapkan ya. Ini sub CPMK-nya ada 4. Saya langsung input saja nanti. Ini saya copy ya. Ini saya tinggal tambah sub CPMK. Tombolnya di sini, tambah sub CPMK. Nah, kita tinggal paste di sini. Kemudian saya copy lagi. Saya paste yang di sini. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, setiap sub CPMK harus berkorelasi terhadap CPMK yang sudah dibuat. Misal di sini CPMK-nya adalah CPMK 011. Perlu saya jelaskan kecil saja Bapak Ibu mengenai sub CPMK. Ya, misal cara pengkodeannya, misal ada CPL 01 gitu ya. Maka CPL 01 ini ya, ketika jadi CPMK, jadi kalau diturunkan jadi CPMK 011 atau CPMK 012 atau CPMK 013. Sedangkan di sini kebetulan kita punya CPMK 011 ya. Kalau diturunkan ya, CPMK 11 ini kalau dia diturunkan menjadi sub CPMK menjadi sub CPMK 011. Jadi CPMK-nya ikut gitu ya Bapak Ibu, CPMK 011 gitu. Dipecah lagi bisa jadi sub CPMK 011-2 dan seterusnya. Ya, jadi ini cara pengkodean CPMK. Jadi kalau CPL 01 diturunkan jadi CPMK 011, CPMK 012 dan CPMK 013. Ini pecahan dari CPL 1. Sedangkan pecahan dari CPMK 011 menjadi sub CPMK 0111, sub CPMK 0112 dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi kita sudah tambah sub CPMK karena ini kodenya sudah kita tentukan sebetulnya ya. Ini harus dikorelasikan ya. Saya membuat sub CPMK-nya deskripsinya seperti ini, mampu menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini saya buat kodenya 011. Ini saya korelasikan gitu ya. Ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan rumus kalau dalam bahasa Jawa cocok logi gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan seperti itu. Tapi wajib setiap kode sub CPMK yang dibuat
harus berkorelasi pada CPMK yang sudah ditentukan oleh prodi. Kalau sudah, kita tinggal klik plus ya, tambah gitu ya. Kemudian tambah lagi. Saya masukkan yang kedua. Nah, kalau gini kita bisa lihat Bapak, CPMK-nya berapa? CPMK 011. Sama. Ya, berarti ini dari yang sama. Kita masukkan lagi, ini yang sudah dibuat, kebetulan sudah OBE, mengikuti standar OBE ini. CPMK 013. Ya, berarti ini korelasinya ke 013. Nah, mungkin kalau sini mampu mempraktekkan, mungkin bukan renang, kalau Bapak Ibu mau ganti, wah kurang cocok di saya Pak Udin, ini deskripsinya, mungkin mampu mempraktekkan kegiatan atau mampu mempraktekkan olahraga gitu ya. Mungkin seperti renang, bulu tangkis misal ya, DST atau DLL gitu ya, misal aja. Nah ini kita save gitu ya. Kemudian yang terakhir kita tambah lagi, ini CPMK 013. Kembali lagi mungkin nanti Bapak Ibu akan bingung, loh ini Mas Udin saya masukkannya ke CPMK mana punya saya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan atau cocok logi juga boleh. Kira-kira dari deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang paling relevan adalah CPMK mana. Semisal Bapak Ibu, dari CPMK yang tersedia nggak ada yang relevan, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan Kaprodi untuk perubahan atau mengubah CPMK yang sudah ditetapkan. Misal Anda beranggapan bahwa Mas ini CPMK saya nggak sesuai dengan mata kuliah saya, boleh diganti nggak? Boleh, silakan. Ya, bisa konfirmasi ke program studi untuk merubah CPMK. Nah, selanjutnya komponen penilaian Bapak Ibu. Di komponen penilaian ini kebetulan sudah saya setup sebelumnya. Di sini ada 0, 10, 10, ini 50, sorry, 15, 15. Nah, tadi yang jadi kunci adalah ketika di sini ditentukan case based learning, problem based learning, dan project based learning, maka bagian partisipatif dan project itu minimal 50%. Sisanya kalau misal ini hanya konvensional saja, maka bebas. Banyak pertanyaan menanyakan apakah 6 komponen ini wajib diisi? Jawabannya tidak. Jadi 6 komponen ini tidak wajib semuanya diisi. Bapak Ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang ada ketentuan adalah ketika ini case based learning, problem based learning, project based learning, atau Bapak Ibu mungkin menambahkan nanti ada inquiry learning dan lain sebagainya yang berbasis proyek, maka partisipatif dan proyek nilainya harus lebih besar dari 50%. Boleh di proyek semuanya, misal partisipatifnya 0 juga boleh. Tapi akan lebih baik kalau dua-duanya punya poin. Ya. Sisanya apakah wajib UAS? Tidak wajib, Bapak Ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa diedit, simpan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada materi pembelajaran, Bapak Ibu bisa klik edit gitu ya. Ya, kita tinggal sesuaikan, misal di sini sudah saya sesuaikan sebelumnya materi pembelajarannya, saya sudah copy dari sini. Kalau sudah tinggal disimpan saja. Ya. Kemudian pustaka di sini, kebetulan juga sudah saya coba isi tadi beberapa. Nah, cara mengisinya gimana? Bapak Ibu tinggal klik pustaka utama misal. Nah, saya ambil satu pustaka misalnya di sini ya. Ini sidik. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa paste. Jadi pustaka ini nambahnya satu persatu gitu ya. Jika Bapak Ibu tahu URL dari daftar pustaka tersebut akan jauh lebih baik. Ya, Bapak Ibu bisa nambahkan URL-nya. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu bisa kosongkan. Kemudian add pustaka. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah ada. Nah, kemudian sama seperti halnya pustaka pendukung. Yang jadi masukan dari kami adalah ketika Bapak Ibu punya buku monograf, buku referensi,
buku ajar, saran kami dokumen tersebut dapat Bapak Ibu jadikan sebagai pustaka utama. Termasuk ketika Bapak Ibu punya jurnal atau artikel ilmiah atau proceeding yang sangat relevan terhadap mata kuliah yang Bapak Ibu ajar, Bapak Ibu bisa memasukkan di pustaka utama. Atau minimal Bapak Ibu bisa masukkan di dalam pustaka pendukung. Ya. Jadi ini tidak semua pustaka dimasukkan brek gitu ya, 10 dimasukkan, tidak, tetapi pustaka ini dimasukkan per daftar pustaka. Ya, misal pustaka tambahannya apa, Bapak Ibu bisa masukkan gitu ya. Ya, misal ini sama kayak gini. Ya. Add misal gitu aja. Itu boleh ya. Kemudian selanjutnya media pembelajaran Bapak Ibu. Media pembelajaran ini standar Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang saya tulis. Umumnya ada OS Windows, MS Office, PDF Reader, LMS gitu ya, atau Bapak Ibu yang pakai Teams boleh. Ini mungkin bisa Bapak Ibu sesuaikan, misal e-learning gitu ya, e-learning USM, MS Teams, Zoom, YouTube, WA Group dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa tulis sesuai dengan media pembelajaran yang mungkin dapat digunakan. Kemudian Bapak Ibu klik simpan gitu ya. Kemudian hardware di sini. Ini standar, Bapak Ibu bisa tuliskan komputer, laptop, headset, mikrofon, peluit, mungkin bola, stopwatch, dan lain sebagainya. Baju renang mungkin gitu ya, kalau mungkin mata kuliahnya ada renang gitu ya, karena ini olahraga, ini simpan. Kemudian di sini Bapak, nah ini yang tadi saya sampaikan di menu dosen Bapak Ibu. Di sini ada tim teaching atau dosen pengampu. Tim teaching ini Bapak Ibu, apakah wajib dimasukkan? Tidak. Tetapi jika Bapak Ibu kira dalam pengembangan RPS ini Bapak Ibu kolegium gitu ya, membutuhkan bantuan dari rekan-rekan lain, biasanya ada dosen senior sama dosen junior gitu ya, maka tim teaching ini seharusnya kita menambahkan. Misal di pengampu olahraga gitu ya, saya nambahkan Bu Meta misal. Nah, ini saya masukkan. Nah, sehingga apa? Dosen yang namanya ada di sini, ya Bapak Ibu, Pak Muhaimin, Pak Andi, Bu Meta, ini dapat melihat RPS pendidikan jasmani dan kesehatan yang saya kembangkan. Sehingga nanti kalau misal ada ketidaksesuaian, ada yang kurang pas, dosen-dosen ini bisa berbarengan secara kolektif gitu ya, untuk mengkoreksi. Kemudian ada mata kuliah prasyarat Bapak Ibu, di sini ini yang setup prodi ya. Jadi kalau mata kuliah ini kosong, nggak ada prasyaratnya, berarti alhamdulillah Bapak Ibu nggak usah terlalu mikir. Tapi kalau Bapak Ibu kira dalam pengembangannya itu, mata kuliah ini seharusnya ada prasyaratnya, kok prasyaratnya belum diinput gitu ya. Mata kuliah saya ini mata kuliah wajib loh, misal mata kuliah advance gitu ya, ada basic, menengah, atau mata kuliah lanjut gitu ya. Seharusnya ada mata kuliah teachingnya, kok kosong. Silakan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke prodi untuk menambahkan mata kuliah prasyarat. Bagian terakhir dari informasi RPS awal itu adalah ambang batas. Ambang batas ini ada 2. Yang pertama adalah ambang batas kelulusan mahasiswa. Di dalam perak USM, ambang kelulusan ini masih diperbolehkan nilai D atau nilai 50 gitu ya. Tetapi kalau ini berapa nilainya yang harus di set up, ini terserah dari Bapak Ibu ya. Kalau idealnya, kalau itu mata kuliah umum biasa, Bapak Ibu bisa isi 50 ya. Tetapi kalau itu mata kuliah wajib kurikulum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama, maka di sini harus minimal 70 atau Bapak Ibu di prodi tertentu gitu ya. Prodi teknik sipil misal atau elektro ada mata kuliah basic science. Basic science nilainya wajib lulus misal nilainya C gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa inputkan 60. Atau kemarin saya pas diskusi dengan teman-teman di Fakultas Hukum, ada mata kuliah dasar yang ini wajib, maksudnya nilainya harus 70. Ya Bapak Ibu bisa inputkan nilainya. Nilai untuk kelulusan mahasiswa itu adalah 70. Apa artinya? Untuk kolom pertama ini, mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal 60. Ya. Misal untuk lulus. Kira-kira seperti ini. Sedangkan yang di bawah, ini default dasarnya paling rendah adalah 80. Bapak Ibu tidak boleh lebih turun dari 80, tidak boleh. Harus lebih atas dari 80.
Apa ini maksudnya? Supaya Bapak Ibu juga paham bahwa 80 ini adalah ambang kelulusan mata kuliah. Mata kuliah ini dikatakan sukses, berjalan dengan baik ketika 80% mahasiswanya mendapatkan nilai di atas 60. Ya. Apa yang terjadi ketika mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini nilainya rata-ratanya itu, atau misalnya kan di sini tulis 80% harus mendapatkan nilai 60. Misal yang mendapatkan 60 ke atas itu cuma 70%. Maka ke depan dalam pengembangan kurikulum lanjut, dalam proses evaluasi atau dalam proses pengendalian mutu, mata kuliah ini perlu untuk dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Mungkin tugasnya terlalu susah, mungkin capaian pembelajarannya terlalu tinggi, atau mungkin ambang kelulusannya yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga mata kuliah ini dapat disempurnakan. Atau kebalikan mungkin, mata kuliah ini ambang kelulusannya 80%, Mas. Tetapi ternyata setelah setahun berjalan, kelulusannya itu selalu di atas 99%. Berarti kan kelas ini sangat sukses. Maka kita perlu untuk melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Oh, mungkin kita tingkatkan lagi. Yang semula mungkin capaiannya hanya, kalau Bapak Ibu di dasar belum gitu ya, belumnya 2, 3 gitu ya. Kita naik mungkin ke C4 dan seterusnya. Nah, ini fungsi daripada ambang kelulusan. Ya, kalau sudah kita save. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan satu tahap untuk informasi RPS. Selanjutnya kita akan masuk ke assessment tool ya. Di assessment tool ini kalau Bapak Ibu lihat ada cukup banyak ya. Paling tidak ada 6 kelompok. Kelompok kuis, kelompok tugas, kelompok partisipatif, kelompok project, kelompok UTS, kelompok UAS. Nah, kalau kita lihat kembali, kelompok ini sesuai dengan komponen penilaian, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kalau kita lihat kelompok yang wajib kita isi hanyalah tugas, partisipatif, proyek, UTS, dan UAS. Ada 5. Kita cek kembali, sudah betulkah? Seperti RPS yang sudah dikembangkan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan membuat assessment tool. Kita lihat tugasnya 10%. Kalau saya lihat dari RPS yang dikembangkan, tugas ini nantinya, poin 10% ini akan digunakan untuk mengukur sub CPMK 0111. Sedangkan nanti partisipatif itu mengukur sub CPMK ini. UTS dia akan mengukur sub CPMK ini. Sedangkan sub CPMK 132 itu diukur 2 kali lewat UAS dan hasil proyek. Ya, jadi setiap sub CPMK yang nanti Bapak Ibu buat wajib ada bentuk penilaiannya. Monggo mau pakai bentuk penilaian apapun boleh ya dari 6 ini. Nah, kita sekarang sesuaikan. Berarti tugasnya sekali ya. Misal ini tugas gitu aja. Bobotnya 10 secara penuh. Dia digunakan tugas untuk mengukur 0111. Berarti dia untuk mengukur 111 ya, sub CPMK 11. Bapak bisa klik kayak gini. Ukur ini. Simpan. Dan kita turun partisipatif, bisa keaktifan mahasiswa gitu ya. Bobotnya juga sama 10. Partisipatif itu sub CPMK 112. 112. Simpan. Sekarang project. Project itu di sini 132. Proyek misalnya, ini tadi 50%, poinnya 50, sub CPMK-nya 132. Kemudian UTS, ini 131. UTS, ini 15, ya full, 131, kita simpan. Terakhir, UAS, ini juga 15. Tadi untuk 132 kita cek lagi ya. UAS dia untuk 132. Kalau sudah kita save, simpan.
Oke, berarti ini sudah selesai Bapak Ibu bagian assessment tool. Nah, assessment tool ini kalau Bapak Ibu mau sempurnakan ya, Bapak Ibu harus membuat yang namanya rencana kuis ya. Misal Bapak Ibu bikin ada kuis, maka bikin rencana kuis gitu ya. Wah, ini masih yang lama, kita coba lihat. Nah, ini rencana tugasnya, tadi tugas ini ada 10, maka ini saya copy aja rencana tugas gitu ya. Ini saya bikin file baru, ukurannya saya paste saja tadi yang dibikin Pak Andi, misal ya, rencana tugas gitu ya, ini sudah ada dibikin Pak Andi. Ini saya save, misal. Ini untuk sempurnanya ya Bapak Ibu, rencana tugas pendidikan jasmani PJK ya. Ya, kita simpan di sini, formatnya PDF gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah gitu ya, ini tugas. Saya tinggal upload file gitu ya, saya cari. Nah, ini rencana tugas PJK. Saya upload. Nah, seperti ini. Ini untuk sempurnanya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rencana tugas tadi ya. Ini rencana tugas sudah saya buat. Saya ngopi saja dari yang sudah dikembangkan. Misal rencana ujian di sini ya, ujian praktek dan seterusnya. Ini saya copy misal. Nah, ini saya copy aja. Nah, misal ini saya copy. Oke ya. Saya bikin file kosong lagi di sini. Rencana ujian. Oh. Filenya kurang geser ya. Oke, kita bikin, dan ini sudah ada rencana ujiannya. Oke, ini rencana ujian, ini UTS ya. Saya simpan rencana UTS gitu ya. UTS PJK misal, PJK gitu ya. Save. Nah, apa isinya sebetulnya? Ini isinya deskripsi narasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapatkan formatnya nanti. Hanya menjelaskan CPL-nya apa, CPMK-nya apa, sub CPMK-nya apa, kemudian deskripsinya. UTS-nya dikerjakan secara mandiri, dikerjakan langsung, bla 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 dan seterusnya. Isinya hanya narasi. Jadi isinya rencana itu bukan bukan soal, tetapi narasi atau deskripsi tugas atau ujian yang harus dilaksanakan. Ya, ini contoh saja. Oke, ini sudah. Tadi UTS ya. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan aja nanti. Ya. Oke, ini di-upload. Oke, sudah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lengkapi rencana yang lainnya ya. Mungkin rencana partisipatif, rencana proyek, rencana OAS-nya harus dikerjakan apa dan seterusnya ya. Selanjutnya ke detail pertemuan Bapak Ibu. Nah, di detail pertemuan ini Bapak Ibu perlu mencermati beberapa hal ya. Kita coba lihat langsung, kita praktekkan dari RPS yang sudah kita siapkan. Misal seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Kita mulai. Untuk detail pertemuan ini Bapak Ibu sudah disiapkan kotaan gini ya. Sebanyak total 16 kali. Ya, artinya bahwa perkuliahan ini standarnya adalah 16 kali pertemuan. Bapak Ibu bisa siapkan nantinya ya 1 sampai 16. Nah, ini Bapak Ibu harus edit satu persatu ya. Dengan klik tombol edit. Apa aja yang harus diisi? Pertama, sub CPMK. Nah, ini sub CPMK tadi sudah ngelink dari yang sudah kita buat di depan ya. Kita lihat pertama itu 011 misal. Oh, ini berarti saya pilih. Nah, setelah dipilih Bapak Ibu klik tambah sub CPMK. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tanya, apakah boleh nambahnya cuma satu ya? Masukkan satu, boleh dua. Misal Bapak Ibu menambahkan pembahasan di pertemuan pertama itu 2 sub CPMK sekaligus.
monggo boleh. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah apakah assessment tool ini kan kalau kita klik ya Bapak Ibu, assessment tool ini wajib diisi untuk setiap pertemuan. Idealnya iya, tetapi untuk mempermudah atau meringan Bapak Ibu di aplikasi ini, di dalam setiap pertemuan tidak harus ada assessment tool, ya. Jadi misal kalau kita lihat di sini, oh pertemuan pertama ternyata kognitif ada 4-1. Nah, ini kan padahal kita tadi kalau kita lihat tidak ada poinnya 4. Tugas partisipatif tidak ada ya. Misal ini pertemuan sub CPMK 11 dipakai di 1, 2, oh baru 2 nanti oke, tugasnya saya taruh di pertemuan 2 itu juga boleh ya. Misal ini sudah ya. Kemudian di sini ada indikator ketercapaian sub CPMK. Bapak Ibu bisa copy saja. Misal kita ambil dari yang di sini ya kalau sudah OBE gitu ya. Indikator ketercapaian sub CPMK ini adalah target di pertemuan ini harus apa sih? Nanti mahasiswa mungkin bisa menjelaskan pendidikan jasmani, paham tentang apa, monggo bisa diisi, disesuaikan. Kemudian materi yang disampaikan ya, misal materinya tentang pendidikan jasmani, menjelaskan tentang pendidikan jasmani misal ya, sambil sesuai di sini. Kemudian metode pembelajaran ya, di sini Bapak Ibu yang perlu mungkin nanti dicermati seperti ini. 1 SKS Bapak Ibu, ini seringkali kita masih salah kaprah gitu ya. 1 SKS itu memang betul terdiri dari atau berjumlah 50 menit. Tetapi untuk di dalam dokumen RPS, Bapak Ibu kami minta untuk mencantumkan 1 SKS secara penuh. Ya, dalam aturan Permendikti baik yang lama ataupun baru gitu ya. 1 SKS itu sama dengan 170 menit. Atau yang terbaru itu 1 SKS sama dengan 45 jam dalam 1 semester. Kalau dalam satu pertemuannya, kalau di rata-rata kurang lebih 170 menit. Ya, maka kalau Bapak Ibu cek di sini, ya, metode pembelajarannya apa? Tatap muka 1 kali 50 menit. Kemudian di sini ada belajar terstruktur, ya Bapak Ibu. Belajar terstruktur itu 1 kali 60 menit. Apa itu belajar terstruktur? Bapak Ibu bisa mungkin di e-learningnya, di MS Team-nya dan lain sebagainya, memberikan diktat dan lain sebagainya untuk mahasiswa nanti belajar sesuai dengan arahan kita, termasuk di dalamnya kita mahasiswa melakukan belajar mandiri ya 1 kali 120 menit ya. Tetapi jika mata kuliah itu adalah mata kuliah full praktikum ya Bapak Ibu bisa tuliskan 1 kali 170 menit karena praktikum itu satu pertemuannya, 1 SKS-nya 170 menit. Kalau 2 SKS berapa ya Bapak Ibu tinggal kalikan saja. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu uraikan tatap muka ini ya, TM ya, ini tatap muka atau TM ini ngapain saja? Memperhatikan, mencatat, menanyakan materi kuliah, mengerjakan bla bla bla. Ini yang dilakukan di tatap muka. Ya, jadi perkuliahan tatap mukanya ngapain? Nah, kemudian ada belajar dalam jaringan. Belajar dalam jaringan itu ada yang tadi BM sama BT ya. Menyimak video, berpendapat di forum, mengerjakan soal kuis dan seterusnya. Nah, ini deskripsi dari metode belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung, bisa mungkin sesuaikan dengan tampilan ini. Kalau sudah kita save. Ya. Nah, maka nanti di sini akan muncul Bapak Ibu sub CPMK-nya ada. Oh, di pertemuan pertama ini belum ada penilaian. Kemudian kita edit lagi. Kita pilih misal masih sama sub CPMK-nya 011 gitu ya. Tambah plus gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat, karena saya pilih 1-1, di sini ada tugas. Ini bisa saya masukkan ya. Beda kalau ini saya hapus mungkin Bapak Ibu perhatikan. Kita nggak bisa milih apa-apa di sini Bapak Ibu. Ya kalau kita klik di sini nggak ada muncul apa-apa, tapi beda kalau ini harus Bapak Ibu klik dulu ya baru kita tekan plus sub CPMK. Baru setelah itu di sini tugas ya. Nah, ini kita bisa klik assessment tool gitu ya Bapak Ibu. Selesai. Nah, kemudian kita tinggal melengkapi dokumen RPS yang lain. Misal ini ya, saya copy, saya paste di sini dan seterusnya. Ya, ini materi, tatap muka dan lain sebagainya kita masukkan, kita sesuaikan, kemudian kita simpan. Save. Nah, ini baru pertemuan 2. Silakan Bapak Ibu nanti bisa lengkapi sampai dengan
16 ya. Kemudian yang menjadi catatan adalah seperti ini Bapak Ibu. Pada assessment tool Bapak Ibu sudah membuat ya, ini yang tadi kelupaan belum saya sampaikan. Assessment tool ini tadi ada tugas, partisipatif, project, UTS dan UAS. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, tugas 10% di sini saya hanya menyelenggarakan sekali 10%. Artinya ini konsekuensinya di dalam aplikasi nanti Bapak Ibu hanya diminta untuk upload sekali berkaitan dengan tugas. Partisipatifnya sekali, project-nya sekali, UTS-nya sekali, UAS-nya sekali. Ada beberapa teman-teman yang mengerjakannya seperti ini Bapak Ibu. Tugas di sini bobotnya 10%. Kemudian dibagi, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5. Masing-masing bobotnya 2, 2, 2 yang totalnya 10. Maka konsekuensinya adalah untuk poin tugas saja Bapak Ibu nanti akan diminta untuk upload nilai sebanyak 5 kali. Jika poin tugas ini Bapak Ibu bagi menjadi 5 kali dengan poin 22. Tetapi dengan menjadikan ini 1 dengan poin 10, maka kita hanya melakukan input nilai sebanyak 1 kali. Oke, berikut adalah contoh detail pertemuan yang sudah lengkap ya, dari mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Tadi sebelumnya kita sudah melengkapi informasi RPS, lengkap sampai bawah, kemudian assessment tool ya, menambahkan setiap komponen penilaiannya, assessment toolnya. Kemudian yang terakhir detail pertemuan. Nah, detail pertemuan ini tadi yang menjadi catatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah pastikan seluruh assessment tool yang Bapak Ibu buat, yaitu tugas, di sini ada keaktifan mahasiswa, proyek, UTS, dan UAS dengan total akumulasi 100 sudah ditransaksikan semua. Sekarang kita coba cek di detail pertemuan ya. Jadi tidak harus semuanya ada poinnya ya. Kita coba hitung 10 tambah 10 20 tambah 15 35 kemudian tambah 50 berarti 85 tambah terakhir 15 100 pas. Jadi ini adalah contoh detail pertemuan yang sudah betul, yaitu dengan cara atau memastikan seluruh transaksi assessment ditransaksikan di dalam detail pertemuan. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik ajukan RPS, kemudian klik ajukan ulang RPS atau ajukan RPS. Ya, saya kira itu informasi tambahan untuk pembuatan RPS menggunakan aplikasi kurikulum UPE Universitas Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.